Do that one dance, baby. That one dance. Nggak ada ceritanya. Kadang-kadang mohon maaf. Nah, ini Syekh Al-Harith Al-Muhasibi ini imam besar, imam min a'immatit tasawuf. Beliau mengatakan nggak ada jalan kebahagiaan kecuali melalui pintu tadi, Al-Quran, Sunnah, dan melalui ijma'nya para ulama, ngikutin ulama. Zaman sekarang mohon maaf Pak Bu, ada orang-orang yang ngaku tasawuf, kalau bicara hakikat, ma'rifat, tapi kagak mengikut syariat. Itu bohong, dusta, penipu, itu rampok agama, saudara. Nggak ada ceritanya orang hakikat tapi nerobos syariat, gak ada. Syariat adalah pintu menuju hakikat. Makanya saya waktu itu ingat, saya pernah sekali di Jawa Timur beli sate. Waktu itu saya lagi ngaji di Pondok Manbaus Sholihin, ketika itu Al-Ahqaf, saya lagi ngaji di Al-Ahqaf di Tarim. Karena ada perang, harap di Yaman, akhirnya evakuasi, kuliahnya dilanjutkan di Jawa Timur, tempat perkuliahannya di Manbaus Sholihin di Gresik. Hafizallahu taala Ki Mas Buhin Fagi. Nah, saya pernah beli sate. Akhirnya waktu beli sate ditanya sama abang-abangnya, belajar ya deh ya? Iya. Mondok ya deh? Iya. Saya bilang, mondok belajar apa deh? Ya belajar syariat, belajar akhlak, fikih, tauhid. Fikih deh? Iya. Ngapain belajar fikih deh, kata dia. Kalau saya mah udah bukan kelasnya fikih, saya mah kelasnya hakikat, udah nggak pakai fikih-fikihan lagi. Wah, tukang sate begitu. Saya sih pengen rasanya tuh, pengen tebalikin aja tuh bara satenya tuh. Lu bagaimana caranya mau sampai ke hakikat kalau nggak pintu syariat? Kata Imam Junaid, Sayyidu Taifah, at-turuq kulluha masdudah illa man ittaba athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Junaid, Sayyidu Taifah, semua jalannya udah ketutup, nggak ada yang kebuka, kecuali apa? Kecuali jalan mereka yang mengikuti Habibana Muhammad. Cuma itu doang tuh yang kebuka. Ente mau menuju Allah nggak melalui pintu Rasulullah, nihil, mustahil, nggak akan bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu. Makanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid darain. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pernah Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan dalam salah satu kitabnya, tir ilal haq bijanahil kitab was sunnah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu kalau mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terbanglah kepada Allah dengan apa? Dengan dua sayap. Dua sayapnya itu apa? Sayap Al-Quran dan Sunnah. Di kanan Al-Quran, di kiri Sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada Al-Quran di Sunnah, jangan mimpi kau sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau hanya akan bisa sampai kepada Allah melalui dua sayap Al-Quran dan Sunnah. Satu aja nggak ada, pincang. Burung kalau sayapnya kagak ada satu, bisa terbang apa kagak? Nggak bakalan bisa terbang. Begitu juga seorang hamba, salik, murid, pengen sampai kepada Allah, nggak mau ngikutin syariat, jangan mimpi sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di sini ngikutin Al-Quran dan Sunnah bukan berarti kita ceroboh ngambil hukum sendiri dari Al-Quran Sunnah, bukan begitu Pak ya maksudnya ya. Maksudnya kita ngikutin Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sudah digariskan oleh para ulama yang memang kompeten di bidangnya. Itu maksudnya, bukan berarti kita langsung ujuk-ujuk ngambil hukum sendiri. Siapa kita? Belum kelasnya kita sampai ke situ. Artinya ikutin syariat. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu mau sampai kepada hakikat, ma'rifat, ikutin syariat. Syariat itu akan menyampaikanmu kepada pintu hakikat, kepada pintu ma'rifat. Tanpa syariat kau tidak akan pernah sampai. Tir ilal haq bijanahil kitab was sunnah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini Syekh Abdul Qadir Jilani bantah orang-orang yang sok-sokan sufi tapi nggak mau ngikut syariat. Sufi tapi nerobos perintah Allah. Sufi tapi ngerasa sudah nggak terbebani dengan syariat. Kata Syekh Abdul Qadir apa? Kullu haqiqatin lam tashhad laha syariah fahiya zandaqah. Kullu haqiqatin lam tashhad laha syariah fahiya zandaqah. Setiap hakikat yang tidak punya dasar dalam syariat, artinya setiap hakikat yang bertentangan dengan syariat, maka fahiya zandaqah, maka itu adalah zandaqah, zindik itu luarnya Islam, di batinnya ada kekufuran. Na'udzubillah min
Nah, makanya hati-hati. Ini sebenarnya peringatan buat dua pihak. Satu sisi pihak yang ngaku tasawuf tapi mengabaikan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sisi lain pihak yang memfitnah tasawuf. Dianggap ada pihak-pihak yang tuh tasawuf tuh nggak sesuai dengan Al-Quran Sunnah tuh, bid'ah tuh tasawuf tuh. Pale lo bau menyan. Ngaji kitabnya Al-Harith Al-Muhasibi, ngaji kalamnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Tasawuf itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dari mana lu pikir ngambil dari Quran? Paham apa kagak? Nah, ini satu sisi menampar. Andai kata ada kesalahan oknum-oknum yang ngaku tasawuf, jangan dianggap itu representasi dari tasawuf. Kamu yang fitnah-fitnah tasawuf, wahai kaum-kaum yang suka mengkafirkan, membid'ahkan, kalau kamu fitnah tasawuf, kamu belum paham tasawuf. Lihatlah kalau kamu mau paham tasawuf, lihatlah dari kalamnya Al-Harith Al-Muhasibi, lihatlah dari kalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lihatlah dari omongannya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, lihatlah dari omongannya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan apa Pak Bu? Biar kata orang bisa terbang, ibu-ibu ngelihat orang, bapak-bapak ngelihat orang bisa terbang, punya rumah bisa terbang, tapi nggak patuh sama syariat, jangan diikutin. Jangan